Tan Malaka ini adalah sosok tokoh perjuangan Indonesia yang mungkin jasanya yang aku tahu itu cukup besar juga ya. Apalagi beliau ini tuh pencetus Republik Indonesia. Wah. Kalau bangsa Indonesia ingin maju, maka masyarakatnya itu harus bermaterialisme, dialektika dan logika. Dan kalau dibilang buku kiri atau enggak sih tergantung dari si pembaca ini ya. Karena mungkin orang banyak yang merasa atau berpikir bahwasanya itu kiri berbahaya. Benar nggak sih, Kak? Iya. Welcome to Beyond the Book Season 2. Kembali lagi dengan aku, Diva Natasha. Di Beyond the Book, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Di hari ini dan di episode kali ini, aku akan ngebahas buku yang cukup bersejarah, berat, tapi pastinya dengan narasumber yang akan bahas ini jadi lebih seru, jadi lebih menarik. Dengan narasumber yang akan bahas buku berjudul atau yang ditulis oleh Tan Malaka. Nah, tanpa berlama-lama aku langsung panggil narasumbernya. Zaki, selamat datang. Selamat datang, halo Kak. Terima kasih sudah datang ke Mercu TV, dan aku hari ini mungkin mau kepoin seputar bacaan-bacaan kamu. Tapi sebelum itu mungkin aku mau kamu bisa sharing sekarang kamu lagi kesibukan apa, dan sekarang lagi mungkin menempuh jadi mahasiswa jurusan apa nih? Gitu. Oke Kak, aku itu sekarang di semester 6 kan ya. Sekarang tuh emang lagi sibuk-sibuknya banget nyusun skripsi. Insya Allah sih semester ini sempro ya. Amin. Nah terus lagi juga ini ya, sibuk-sibuk hektik. Terus juga ditambah lagi sih sekarang lagi mengurus organisasi. Organisasi apa tuh? Organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen S1. Wah, Hima Manajemen ya. Posisinya apa nih? Posisinya untuk periode sekarang aku dipercaya menjadi ketua umum. Wah, jadi ketua umum ternyata. Nah, ternyata Mas Zaki jadi ketua umum dari Hima Manajemen. Nah, tadi ternyata gak heran ya bacaan keren nih dari Tan Malaka. Mungkin aku langsung mau nanyain tentang buku dari Tan Malaka yang berjudul Madilog. Nah, buku Madilog ini sebenarnya kan benar gak sih termasuk buku favorit ya? Favorit sih Kak, buku favorit. Wah, sebenarnya jarang banget sih buku ini buat anak generasi sekarang mau baca buku Madilog yang kata orang tuh mungkin buat orang awam atau generasi muda yang masih awam bacaan-bacaan politik itu tuh dianggap tuh berat gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih Mas Zaki, yang membaca Madilog itu sebenarnya inspirasinya tuh karena apa? Kenapa ketertarikannya baca itu? Sebenarnya jujur ya, aku juga kalau untuk memulai membaca buku itu sebenarnya baru pas SMA sih ya Kak. Pas SMA? Ya baru dari akhir-akhir SMA malah. Tapi emang aku tuh orangnya yang suka dengan sejarah, ya kan. Jadi ya kalau ditanya tentang buku Madilog ini, sebenarnya awalnya itu emang aku dibalik suka dengan sejarah, terus aku juga mulai kepo nih sama ilmu-ilmu filsafat. Jadi sama politik juga sih. Oh iya, itu sebenarnya itu satu kesatuan ya, yang sejarah, filsafat itu pasti hal yang dieksplorasi. Termasuk tentang sejarah Tan Malaka ini sendiri. Nah, buku Madilog ini sebenarnya tuh buku lebih ke sejarah atau filsafat dalam isiannya? Sebenarnya perpaduan sih Kak. Di dalam buku Madilog ini sejarah itu masuk karena di situ kan di buku Madilog ini kan juga dijelaskan ya bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat itu, yang mana di sekitar tahun berapa? Di sekitar tahun 40-an. Karena 40-an. buku Tan Malaka ini juga kan baru disebar luaskan itu ya baru pertama kalinya itu di tahun sekitar tahun 1942 sampai 43 lah. Nah, dan di Tan Malaka ini pas ketika menulis buku ini itu dia dalam pengasingan atau pengejaran penjajahan dari kolonial Belanda dan Jepang. Karena kenapa tuh? Karena kita tahu ya Tan Malaka ini adalah tokoh perjuangan perlawanan terhadap penindasan atau kolonialisme.
Wah, menarik sih. Tan Malaka tadi termasuk yang pejuang revolusioner. pejuang. Tapi namanya sebenarnya jarang banget ya di apa ya di buku-buku sejarah gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya perjuangan apa sih yang akhirnya Tan Malaka lakukan dan akhirnya dia juga menginspirasi dia nulis buku Madilog ini? Gitu. Perjuangan Tan Malaka ini jadi Tan Malaka ini adalah tokoh pemikir atau tokoh filsuf Indonesia lah. Iya, betul. Ya, kenapa sih kita jarang banget, bahkan aku juga dulu ngerasain dari SD atau SMP sampai SMA lah, itu di buku-buku sejarah pun jarang ada nama Tan Malaka ya. Langka malah ya. Mungkin ya kalau nama-nama seperti kayak Sultan Syahrir, Insinyur Soekarno ya pasti udah kita semua orang tahu lah. Ya, tapi kalau Tan Malaka ya jujur emang bahkan baru tahu pun Tan Malaka ya setelah tahu ini buku Madilog. Iya. Ya, dan makanya jadi penasaran juga kan setelah baca buku Madilog, siapa sih Tan Malaka ini? Betul. Dan secara pas aku kulik-kulik, aku riset, ternyata Tan Malaka ini adalah sosok tokoh perjuangan Indonesia yang mungkin jasanya yang aku tahu itu cukup besar juga ya. Apalagi beliau ini tuh pencetus Republik Indonesia. Wah, kalau nggak salah aku juga sempat juga ngulik-ngulik sih. Menariknya memang iya ya, ternyata dia pertama kali malah yang pencetus Republik Indonesia lewat buku selain Madilog ada Nar Republik. Iya, Nar Republik. Nah, fun fact-nya ternyata selain Soekarno malah awal mulanya adalah Tan Malaka. Sebab itu kenapa makanya Tan Malaka dikejar gitu ya, juga jadi buronan lah ya, gitu. Nah, sosok Tan Malaka ini sebenarnya di dalam proses sebelum merdeka gitu, dalam prosesnya itu gimana sih akhirnya dia melakukan revolusi gitu. Kalau dalam melakukan revolusinya dia tuh lebih ke menyebarkan pemikiran secara logis ya Kak. Karena kan kalau kita lihat kita tahu dari sejarah tentang kondisi masyarakat kita saat itu kan sangat dipengaruhi banget kan dengan kolonialisme atau penjajahan Belanda yang memang mendogma masyarakat kita itu ya untuk percaya dengan hal-hal yang mistis. Tapi dengan pemikiran dengan munculnya Tan Malaka ini sebagai pencetus pemikiran, nah makanya lewat di buku Madilog ini dia itu ingin meluruskan bahwasanya makanya di situ juga Tan Malaka bilang kalau bangsa Indonesia ingin maju maka masyarakatnya itu harus bermadilog, bermaterialisme, dialektika dan logika. Dan kalau kita bicara tentang kemerdekaan itu sebenarnya bukan tentang bendera atau negara atau perang, tapi juga di situ ada kebebasan berpikir. Ya gimana ya kita harus bisa berpikir secara rasional. Jadi bukan percaya dengan hal-hal yang tahayul, goib ataupun hal-hal yang mistis lah. Karena itu bukan menjadi kemajuan, malah jadi kemunduran. Menarik, apalagi di tahun sebelum kemerdekaan itu sebenarnya malah yang jadi kemunduran itu karena adanya cara berpikir yang mempercaya hal-hal mistis, mitos. Itu karena kenapa akhirnya Tan Malaka mengajari lah, ngasih suatu ajaran revolusioner gitu, yaitu Madilog tadi ya, materialisme, dialog dan dialektika dan logika gitu. Nah, yang aku pernah dengar juga sebenarnya buku ini di era Orde Lama atau Orde Baru kalau nggak salah, itu tuh dianggap buku ini tuh buku kiri gitu. Benar gak sih itu tuh? Kalau menurut kamu nih sebagai pembaca gitu? Kalau dibilang buku kiri atau enggak sih tergantung dari si pembaca ini ya, karena mungkin orang banyak yang merasa atau berpikir bahwasanya itu kiri berbahaya. Iya. Tapi sebenarnya kan kiri itu nggak selalu diasumsikan itu hal yang negatif. Bahkan kalau kita berbicara kiri itu tuh ya sebuah katanya orang kiri itu orang yang tidak beragama. Iya, padahal enggak. Kalau kita melihat Tan Malaka tuh juga orang yang agamis loh. Soekarno dia yang kalau kita beralih ke Soekarno ya presiden yang kita kan yang mungkin yang lebih orang banyak kenal. Soekarno ini dia yang mencetuskan nasionalisme, terus nasionalisme, agamis dan komunis, ya kan? Iya. Di situ yang juga ikut mencetuskan juga lah ke masyarakat ya. Iya, bahwasanya ya kiri itu sebenarnya itu bentuk perlawanan.
dari bentuk perlawanan untuk membasmi atau menghilangkan yang namanya penindasan atau ketidakadilan. Makanya ya mungkin tahu istilah kakak mungkin pernah tahu istilah feodalisme ya. Ya feodalisme ini kan termasuk yang kepercayaan mistis itu. Iya, terus juga kayak feodalisme tuh terlalu kayak dogmatis banget sama yang apa namanya? Ya itu mistis yang emang belum kejelasannya itu belum terbuktikan. Nah, makanya seiring berevolusi dari feodalisme itu muncullah perubahan yang mana itu disebut dialektis. Itu berevolusi menjadi sosialisme dan juga ya seterusnya. Tapi emang kalau kita bicara tentang kiri itu terlalu emang agak berat sih Kak, agak rumit sih. Cuma sebenarnya itu nilai-nilai yang dibawa juga oleh Tan Malaka untuk memajukan masyarakat lewat hal tersebut ya, lewat nilai-nilai tersebut dalam bukunya juga di Madilog. Nah, dalam buku ini Tan Malaka juga disebut Bapak Republik Indonesia. Kalau boleh tahu apa sih sebenarnya kenapa dia disebut juga sebagai Bapak Republik Indonesia? Padahal ada Soekarno juga, orang-orang lebih mengenalnya gitu lah. Iya, karena ya kenapa disebut dengan Bapak Republik Indonesia? Ya terlebih memang beliau inilah yang mencetuskan awalnya nama Republik ya, karena kan mungkin saya juga belum pernah baca buku Republik ya, tapi kalau dari sejarah yang saya tahu kenapa disebut dengan Bapak Republik, karena ya itu waktu itu di banyaknya pertentangan dalam sebelum kemerdekaan. Nah itu banyak dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pejuang dan pemikir itu saling berargumentasi untuk mau dibawa mana nih negara ini, mau dijadikan negara republika atau negara kerajaan. Itu banyak pertentangan pemikiran dari para tokoh-tokoh nasional, ya kan. Dan akhirnya lah dari Tan Malaka inilah bahwasanya dengan penyampaian ilmiahnya, dengan sudut pandang beliau gitu, yang sangat berilmiah lah. Nah itu dia tuh mencocokkan bahwasanya Indonesia ini lebih cocok itu dijadikan negara republik. Makanya jadilah negara Republik Indonesia, dan baru akhirnya itu negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, menarik. Ternyata konsep dari Republik Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Tan Malaka malah ya. Yang mana juga akhirnya aku sempat baca juga ini menginspirasi Soekarno, juga menggugah Soekarno untuk juga menulis juga tentang konsep Republik Indonesia gitu. Tapi di balik itu ternyata inspirasinya juga karena ingin membawa bahasanya masyarakat Indonesia dari zaman jahiliyah ya, karena ada feodalisme gitu. Akhirnya ke masyarakat yang lebih maju dengan cara berpikirnya ya. Berpikir secara modern. Karena dilihatnya Tan Malaka ini karena dia eksplorasi ke berbagai negara di luar gitu. Akhirnya dia bawa lagi ke Indonesia dan mencetuskan Republik Indonesia. Nah, dari buku-buku sekolah gitu, mungkin Mas Yaki dan aku juga pengalaman aku, buku-buku sejarah ini jarang banget membahas tentang Tan Malaka. Sebagai sosok yang revolusioner gitu. Kenapa sih Tan Malaka begitu disembunyikan saat itu gitu namanya gitu? Mungkin yang kita tahu kan dulu itu ya pernah ada tuh tragedi di tahun 60-an ya Kak. G30 SPKI. Iya. Itu cukup sensitif ya. Iya, jadi sangat sensitif apalagi ini kan. Apalagi nilai-nilai yang dibawa ada aspek komunis. Iya, betul, karena Tan Malaka ini juga pernah menjadi ketua Partai Komunis dan salah satu pencetus dari Partai Komunis juga. Ya, tapi ya memang itu juga jadi antisipasi pemerintah saat itu sih sebenarnya, memang untuk menghilangkan antek-antek komunis dari Indonesia lah. Kalau bisa dihilangkan sampai akar-akarnya ya. Benar, karena makanya jadi Tan Malaka ini jadi agak terbelakangkan. Tapi di balik itu semua kalau menurut saya sih nggak semua yang diajarkan oleh Tan Malaka itu ya berbahaya, nggak selalu kiri. Di situ ada hal-hal yang bersifat pengetahuan dan juga ilmiah, dan salah satunya tuh bagaimana cara kita berpikir kritis. Dan itu yang bikin saya tertarik sih sama mengedepankan nilai itu ya, nilai itu yang diisi buku Madilog ini malah ya.
Nah, dalam buku ini kan sebenarnya cukup berjasa gitu ya untuk dari generasi ke generasi gitu. Fokusnya adalah untuk membangun kemajuan berpikir masyarakatnya gitu, buku Madilog ini kan. Dan gimana sih setelah ketiadaan Tan Malaka tadi, fun fact-nya ternyata karena ini ya, dia di buron gitu. Iya, di buron. Akhirnya dia ditembak gitu kan, akhirnya kematiannya dan disembunyikan di situ. Nah, buku akhirnya pengaruh apa sih ke mungkin dari presiden selanjutnya seperti misalnya Soekarno gitu, yang akhirnya kan terinspirasi karena dari Tan Malaka gitu. Apa sih yang akhirnya jadi pengaruh ke presiden pertama kali kita gitu, Soekarno? Sebenarnya kalau pengaruh sih di kilas balik sebenarnya Soekarno ini emang Tan Malaka itu emang kalau nggak salah itu yang saya tahu itu satu perguruan sih sebenarnya. Tapi ya memang satu perguruan malah ya. Iya, satu perguruan. Maksudnya masih di awal itu masih satu pemikiran lah. Bahkan ya sebenarnya nih kalau kita tahu sejarah Tan Malaka ini sebenarnya ketika itu bisa dibilang yang lebih layak untuk menjadi presiden Republik pertama. Tapi kenapa? Karena ya kenapa yang jadinya itu jadi Soekarno ya karena itu yang bukti. Mungkin yang udah mengenal Tan Malaka bertanya-tanya jadinya ya. Iya, jadi ya kenapa akhirnya jadi Soekarno yang jadi presiden saat itu ya karena ya Soekarno ini lebih lebih populer lah namanya dibandingkan Tan Malaka ini yang memang selalu jadi buronan, selalu berganti-ganti nama kan. Termasuk berganti-ganti nama. Iya, dan ya sebenarnya pengaruhnya ya besar lah. Bahkan ya untuk generasi muda saat ini gitu, bahwasannya ya harus berpikir logis lah. Jangan cuman ya apalagi kan di zaman sekarang ya kayak informasi itu gampang banget kita dapat gitu, yang selalu bertebaran. Nah itu gampang, bahaya. Terus juga cepat gitu. Iya kan? Cepat banget, instan lah bisa dibilang zaman yang serba instan kalau sekarang. Tapi ya dengan kita mempunyai daya pikir yang kritis, yaitu kita jadi dapat mencegah informasi-informasi yang tidak jelas atau yang salah lah. Kita jadi bisa menelaah dan memilah informasi mana yang relevan dan mana informasi yang hoax. Jadi lebih kritis ya dilatihnya ya lewat buku Madilog ini. Mungkin gimana sih Tan Malaka ngasih share dalam bukunya tentang cara berpikir kritis gitu? Itu sih Kak, dari sebenarnya di dalam buku Tan Malaka itu ada beberapa metode ya. Yang salah satunya itu yaitu tentang materialisme yang mana mungkin dijelasin secara singkat satu-satu kayak yang mana materialisme ini kayak contoh sederhananya itu selalu menempatkan hal-hal atau suatu permasalahan ya dengan dengan memposisikan materi gitu. Jadi kayak ada suatu permasalahan itu pasti kan ada sebabnya, dan itu sebabnya itu diuji dengan realita, dengan bukti, bukan hanya informasi-informasi ya, jadi bukan hanya pendugaan atau apa macamnya, dan juga dialektika yaitu gimana metode pemikiran yang revolusioner lah. Lewat contohnya seperti apa tuh? Contohnya mungkin kayak ya itu salah satunya itu kayak yang yang stigma atau mistis hal-hal yang mistis ya. Itu jadi membuat kita berpikir bahwasannya tanpa adanya data yang tadi dari materialisme itu, tanpa adanya bukti ya kita nggak bisa langsung menerima suatu informasi itu. Dan lalu dilanjut sama logika itu kan ya mungkin ya lebih ke ya pemikiran yang jelasnya lah. Yang jadi hasil verifikasi, dan disimpulkanlah ya hasil dari penerimaan informasi tersebut. Nah itu bisa jadi pembelajaran gitu, jadi pembelajaran juga buat teman-teman gitu ya, untuk bisa melatih kemajuan dalam berpikir, dalam juga tadi inspirasi dari zaman sebelum kemerdekaan ada kemunduran berpikir karena tidak adanya mungkin cara berpikir kritis. Di situ ternyata Tan Malaka mengajarkan nih lewat buku Madilog, dan
juga Mas Zaki juga sudah sharing-sharing nih bagaimana tadi isi Madilab itu cukup menginspirasi masyarakat Indonesia juga untuk belajar untuk menjadi masyarakat yang lebih maju. Dan terima kasih untuk Mas Zaki yang sudah sharing-sharing kepada teman-teman nih di sini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton konten Beyond the Book selanjutnya. Sampai jumpa.